Terima kasih banyak. Ya, hadirin sekalian, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, atas keramahan yang diberikan dan atas pembicaraan yang sangat mendalam dan sangat panjang. Ini bukan kunjungan pertama saya di rumah ini, tetapi ini adalah kunjungan pertama saya sebagai Kanselir Jerman. Oleh karena itu, ini adalah kunjungan perkenalan yang istimewa. Saya datang sebagai seorang sahabat, sebagai sahabat negara ini, sebagai sahabat Israel, yang tahu bahwa persahabatan antara Jerman dan Israel sangatlah berharga dan tak ternilai. Dan persahabatan itu juga tidak akan pernah dianggap sebagai sesuatu yang sudah sewajarnya. Dan kita akan selalu mengingat masa lalu, setiap kali kita bertemu di masa kini dan berbicara tentang masa depan bersama. Kunjungan saya berlangsung di masa yang sulit bagi rakyat Israel dan juga di masa yang penuh tantangan bagi hubungan antara kedua negara kita. Itulah sebabnya saya datang lebih lambat dari yang sebenarnya saya inginkan. Dan karena itu saya ingin menyampaikan beberapa kata yang sangat mendasar tentang hubungan kita. Saya memulai hari ini dengan penuh pertimbangan di Yad Vashem. Di sana saya mengenang 6 juta pria, wanita, dan anak-anak dari seluruh Eropa yang dibunuh oleh orang Jerman karena mereka adalah Yahudi. Trauma Shoah adalah bagian yang tak terhapuskan dari identitas Israel. Juga bagi identitas negara saya, hal itu tetap membentuk dan harus tetap membentuk. Kami akan selalu menjaga ingatan itu tetap hidup terhadap kejahatan mengerikan yang dilakukan orang Jerman terhadap bangsa Yahudi ini. Di Yad Vashem, di tempat ini, sangat terasa betapa besarnya tanggung jawab sejarah yang harus dipikul Jerman. Karena itu Jerman akan selalu mendukung keberadaan dan keamanan Israel. Itu adalah bagian inti yang tak dapat diubah dari hubungan kita. Itu berlaku untuk hari ini, untuk besok, dan untuk selamanya. Dan sekarang setelah serangan teror mengerikan oleh Hamas pada tanggal 7 Oktober 2023, Jerman sekali lagi dengan tegas berdiri di sisi Israel. Kami telah berduka bersama rakyat Israel atas para korban jiwa. Kami telah cemas dan berjuang bersama Anda untuk para sandera, di antaranya juga banyak warga negara Jerman. Israel memiliki hak bahkan kewajiban untuk membela warganya dan eksistensinya dari mereka yang berulang kali menyangkal hak eksistensi negara Yahudi yang demokratis. Tidak ada negara yang dapat menerima bahwa warganya, seperti di kibuts-kibuts sekitar Gaza, dibunuh, diculik, dan disiksa oleh teroris Islamis. Itulah sebabnya kami mendukung mereka. Saya juga telah membicarakannya kemarin pagi dengan Presiden Abbas, tetapi justru sekarang ketika ada upaya reformasi, kita seharusnya mendukungnya. Kebenarannya juga, saudara-saudari sekalian, menurut pandangan kami, tidak boleh ada langkah aneksasi di tepi barat, baik secara formal, politik, pembangunan, maupun tindakan lain, apapun yang pada akhirnya bermakna aneksasi. Sekarang, izinkan saya menambahkan satu kata lagi tentang perdebatan di Jerman mengenai Israel yang telah berlangsung dalam beberapa bulan terakhir. Kritik terhadap pemerintah Israel dimungkinkan dan terkadang bahkan mungkin diperlukan. Itulah yang terjadi di antara masyarakat bebas dan demokrasi terbuka. Hubungan antara Jerman dan Israel juga mampu menghadapi hal itu. Namun, kritik terhadap kebijakan pemerintah Israel tidak boleh disalahgunakan sebagai dalih untuk antisemitisme, apalagi di Jerman. Hal ini juga merupakan bagian dari tanggung jawab sejarah kita. Saya berharap kepada rakyat Israel setelah bertahun-tahun yang berat akibat teror dan perang, kini akan dimulai masa yang lebih baik. Saya juga berharap kepada Anda, Tuan Perdana Menteri, dan kepadamu, Bibi yang terhormat, agar keputusan-keputusan yang diambil dapat berkontribusi pada kepuasan dan hubungan bertetangga yang baik di kawasan ini. Seperti yang telah saya katakan, Jerman akan berdiri di sisi negara ini dalam persahabatan yang mendalam dan saya pribadi juga akan melakukannya. Terima kasih sekali lagi atas keramahan yang luar biasa dan atas percakapan yang baik yang telah kita lakukan bersama. Terima kasih, Kanselir Friedrich. Senang sekali menyambut Anda dan delegasi Anda di Yerusalem. Bukan untuk pertama kalinya, tetapi seperti yang Anda katakan, untuk pertama kalinya sebagai Kanselir. Kita telah memiliki kesempatan di antara kunjungan-kunjungan ini untuk berbicara berkali-kali melalui telepon. Dan saya harus katakan kepada Anda, saya berbicara dengan banyak pemimpin dunia. Ketika saya berbicara dengan Friedrich Merz, itu adalah percakapan yang terbuka dan jujur, meskipun kita memiliki tujuan masing-masing dan seringkali memang demikian. Namun, ini adalah percakapan terbuka antara teman dan antara orang-orang yang saling menghormati.
Saya harus mengatakan bahwa saya tidak hanya memperhatikan perbedaan-perbedaan kita, tetapi juga pernyataan-pernyataan utama yang telah Anda buat tentang apa yang dilakukan Israel untuk umat manusia lainnya. Anda telah mengatakannya selama operasi Riesenstein 12 hari kami dengan Iran. Yang dari dia mengatakannya di Ankara, dan itu sangat tegas. Saya pikir pernyataan-pernyataan ini dan yang lainnya sangat penting. Karena pernyataan-pernyataan itu mencerminkan perjanjian yang lebih dalam, yang mewakili tujuan-tujuan mendasar Israel dan Jerman. Kita telah melewati tragedi terbesar yang pernah menimpa umat manusia yang terjadi di tanah Jerman. Dan generasi-generasi yang lahir setelah Holocaust telah memahami bahwa ada sebuah perjanjian moral khusus, yaitu untuk menyelamatkan negara Yahudi, orang-orang Yahudi, dari trauma tersebut. Dan Jerman dulu dan tetap bertanggung jawab atas keamanan Israel dalam banyak hal yang penting. Sejak berdirinya negara Yahudi, yang terjadi adalah kami mampu menangkis musuh-musuh kami. Dan untuk melakukan itu, kami mengembangkan kemampuan yang kini memungkinkan kami untuk membalas. Bukan hanya Jerman yang bekerja untuk pertahanan Israel, tetapi Israel, negara Yahudi, 80 tahun setelah Holocaust, kini bekerja untuk pertahanan Jerman. Dan itu adalah sebuah perubahan sejarah yang terjadi di masa gejolak dan perubahan internasional yang besar. Kami membahas cara-cara agar kami dapat melanjutkan kerjasama pertahanan ini di dunia yang terus berubah. Namun, kerjasama ini tidak hanya terbatas pada bidang militer. Kami juga membahas kerjasama di bidang teknologi. Israel dan Jerman adalah dua dari ekonomi paling maju di dunia. Kami memiliki orang-orang luar biasa, orang-orang yang sangat berbakat, dan di bidang teknologi tinggi, high-tech, deep-tech, AI, kuantum, semua hal ini akan mengubah wajah planet ini dan masa depan umat manusia. Hal-hal ini akan menempati peringkat yang sangat tinggi. Namun bersama-sama bekerjasama dalam hal ini akan menempati peringkat yang lebih tinggi lagi. Tidak banyak ruang lagi untuk berkembang. Namun saya pikir dengan bekerja bersama, kita tidak hanya dapat meningkatkan kesejahteraan warga Israel dan Jerman, tetapi juga dapat memperbaiki dunia dan lingkungan terdekat kita, yaitu Timur Tengah. Jadi kami membahas hal itu dan kami siap untuk meraih masa depan bersama. Ini akan membantu perdamaian. Kami berada pada titik di mana kami percaya bahwa peluang perdamaian sudah di depan mata. Poros Iran telah terpukul. Itu adalah mesin utamanya. Dari gangguan dalam arti negatif, terorisme, ekstremisme, dan fanatisme. Dan itu jelas telah tersingkir ke posisi belakang. Jadi sekarang peluang untuk perdamaian ada di depan mata. Kami cenderung memanfaatkannya. Saya akan membahasnya dengan Presiden Trump ketika saya bertemu dengannya akhir bulan ini. Namun kami juga membahasnya, dan tentu saja kami membahas bagaimana mengakhiri kekuasaan Hamas dan Gaza, karena itu adalah bagian penting untuk memastikan masa depan yang berbeda bagi Gaza dan masa depan yang berbeda bagi kita yang berhadapan dengan Gaza. Kita telah menyelesaikan bagian pertama, seperti yang Anda tahu, fase 1, kita hampir sampai. Kita masih memiliki satu sandera lagi yang telah meninggal, Hanik Fili, seorang pahlawan Israel, untuk dibawa kembali ke sini. Dan setelah itu, dalam waktu dekat, kami berharap dapat memasuki fase kedua yang lebih sulit atau setidaknya sama sulitnya. Saya akan katakan lebih sulit karena tidak ada yang percaya bahwa melalui aksi gabungan kita, aksi militer Israel di kota Gaza, dan aksi diplomatik efektif Presiden Trump yang mendorong dunia Arab dan Muslim untuk menekan Hamas agar melepaskan para sandera, tidak ada yang percaya kita akan berhasil mencapainya, tetapi kita berhasil. Dan sekarang kita memasuki fase kedua yang tidak kalah menantang, yaitu mencapai perlucutan senjata Hamas dan demilitarisasi Gaza. Dan seperti yang saya sampaikan kepada kanselir, ada fase ketiga, yaitu melakukan deradikalisasi di Gaza. Sesuatu yang juga dulu dianggap mustahil oleh banyak orang, tetapi itu berhasil dilakukan di Jerman. Itu juga berhasil dilakukan di Jepang, di negara-negara Teluk, dan bisa dilakukan di Gaza juga, namun tentu saja Hamas harus dibubarkan. Ini adalah tantangan-tantangan yang ada di depan kita, tetapi kita tidak menghindar darinya. Kami yakin kami memiliki peluang besar. Saya berasa Israel, rakyat Israel, para tentara Israel telah menunjukkan ketahanan yang luar biasa dan keberanian yang luar biasa.
Kami telah berperang di 7 front melawan kekuatan jahat yang dipimpin oleh Iran, yang secara terbuka berkomitmen untuk memusnahkan kami. Ini 8 dekade setelah Holocaust adalah upaya yang secara terbuka dinyatakan untuk memusnahkan negara Yahudi. Bayangkan jika Anda secara terbuka menyatakan adanya upaya untuk memusnahkan Jerman, atau secara terbuka menyatakan adanya upaya untuk memusnahkan Prancis, Austria, atau negara manapun. Israel menghadapi hal itu. Jelas mengerahkan sumber dayanya dan berperang secara adil dengan cara yang adil. Kita sedang mengalami pencemaran nama baik dalam skala historis. Skala bersejarah selama 80 tahun terakhir, tetapi tidak bagi orang Yahudi. Kita telah difitnah selama berabad-abad. Pada abad pertengahan, di Jerman dan di seluruh Eropa abad pertengahan, kita dituduh meracuni sumur, membantai anak-anak Kristen untuk menggunakan darah mereka, untuk memanggang Matzah Paskah. Kita dianggap membawa hama. Tuduhan-tuduhan inilah yang selalu mendahului pemusnahan nyata yang kemudian terjadi. Dan orang Yahudi diserang, mereka mengalami pogrom, mereka diusir, dan mereka mengalami pembantaian besar-besaran. Dari wilayah yang sangat luas, dari Spanyol hingga Ukraina. Fitnah yang luar biasa besar. Serangan besar-besaran yang berpuncak pada pembantaian terbesar dari semuanya, Holocaust. Apa yang terjadi setelah itu? Kita berpikir, beberapa orang berpikir, sebenarnya saya tidak, tapi beberapa orang berpikir bahwa antisemitisme telah hilang. Itu belum hilang. Fenomena siklus menyerang orang Yahudi dengan cara-cara yang mempersiapkan kehancuran mereka, mendelegitimasi mereka, telah berpindah dari bangsa Yahudi ke negara Yahudi. Mereka hanya beristirahat sejenak. Beberapa dekade di mana antisemitisme tidak dilakukan di depan umum dengan sopan. Sekarang hal itu dilakukan di setiap ibu kota. Dan orang-orang membawa bendera Hamas. Bendera Hamas. Orang-orang ini yang menyiksa wanita, memperkosa mereka, lalu memenggal kepala mereka, membakar anak-anak hidup-hidup, bayi hidup-hidup, menyandera korban Holocaust, bayi-bayi. Ini keterlaluan. Orang-orang berdemonstrasi untuk mereka dan menuduh Israel kejahatan perang palsu, karena Israel telah melakukan hal yang belum pernah dilakukan oleh tentara manapun dalam sejarah. Dalam situasi perang kota yang paling sulit, meminta penduduk untuk pergi dan Hamas menembaki mereka agar tetap di sana, sehingga korban jiwa bisa muncul di berbagai jaringan internasional. Saya memahami besarnya dampak yang ditimbulkan hal ini pada publik Jerman, Eropa, dan sampai batas tertentu Amerika. Tapi saya akan katakan kepada Anda, seperti yang saya katakan kepada kanselir, ada satu perbedaan besar. Kita mungkin tidak bisa mengendalikan hal itu, tetapi kita telah mengubah sejarah Yahudi, dalam arti bahwa mereka yang memfitnah kita tidak lagi bisa memusnahkan kita. Karena ketika mereka datang untuk melakukan itu, seperti yang terjadi pada 7 Oktober, kita menghalau mereka. Dan ketika mereka mencoba menjerat kita dengan tali maut, seperti yang dilakukan Iran melalui proksinya, kita menghalau mereka. Itulah perbedaan besarnya. Dan saya pikir kebenaran ini akan muncul, dan saya memuji kanselir karena mengatakan kebenaran pada sejumlah kesempatan penting. Namun, kita masih punya pekerjaan yang harus dilakukan untuk menjelaskan apa yang kita perjuangkan, bagaimana kita memperjuangkannya, dan mengapa kita melakukan hal yang tidak hanya. Apa yang kami lakukan bukan hanya untuk pertahanan kami, tetapi untuk pertahanan Jerman dan pertahanan masyarakat bebas dimanapun. Dan saya akan mengatakan, juga merupakan tetangga Arab yang non-radikal. Faktanya, mereka memahaminya lebih baik daripada kebanyakan orang. Mengenai isu dua negara, sekarang kita jelas memiliki sudut pandang yang berbeda, karena tujuan dari negara Palestina adalah untuk menghancurkan satu-satunya negara Yahudi. Mereka sudah memiliki negara di Gaza, sebuah negara de facto, dan itu digunakan untuk mencoba menghancurkan satu-satunya negara Yahudi. Kami percaya ada jalan untuk memajukan perdamaian yang lebih luas dengan negara-negara Arab di suatu bagian. Juga jalan untuk membangun perdamaian yang dapat dijalankan dengan tetangga Palestina kami. Tapi kami tidak akan menciptakan negara yang berkomitmen untuk menghancurkan kami di depan pintu kami sendiri. Dan seperti yang Anda tahu, Israel itu sangat besar. Lebarnya 50 km, 70 km di titik terlebarnya.
dan jelas kami akan menjaga keamanan kami. Satu hal yang akan selalu kami tekankan, dari Sungai Yordan yang ada tepat di sini hingga Laut Mediterania yang ada tepat di sana, wilayah itu akan selalu tetap berada di tangan Israel. Dan itu berarti Israel akan mengendalikan takdirnya sendiri dan terus melindungi keamanannya demi kita dan juga demi orang lain. Saya harus katakan, Friedrich, saya rasa kita berada di ambang era baru. Karena saya yakin kita akan mencapai perluasan perdamaian. Saya rasa kita memang berada di era baru, karena saya berpikir demikian. Kemungkinan yang ditawarkan teknologi dengan segala risikonya, terutama dalam EE, namun juga dengan manfaat positifnya, sangatlah besar di setiap bidang. Maksud saya, mulai dari pertanian, kesehatan, transportasi, hingga saya rasa kita bersama-sama, kita bisa memimpin ini dan menjadi bukan kekuatan sekunder, melainkan kekuatan utama dalam kemajuan umat manusia. Saya menantikan diskusi kita, dan saya harus mengatakan bahwa istri Anda seharusnya datang ke sini. Baiklah, lain kali. Ini akan menjadi momen yang tepat untuk menguraikan lebih lanjut hal-hal ini. Jadi selamat datang. Selamat datang, Friga. Datang, Friga. Terima kasih banyak. Terima kasih. Kita akan mulai dengan pertanyaan. Dari forum diskusi online yang relevan. Perdana Menteri, menindaklanjuti kata-kata Anda dan apa yang baru saja dikatakan Kanselir, ia meminta Anda untuk tidak mengambil langkah apapun yang dapat mengarah pada aneksasi sebagian tepi barat. Jadi pertanyaan saya untuk Anda adalah, dapatkah Anda menjamin bahwa Anda tidak mengambil langkah-langkah ini? Seseorang mungkin memiliki beberapa keraguan setelah apa yang baru saja Anda katakan tentang keamanan bagi Israel. Dan Kanselir, bisakah Anda memberi komentar ketika Netanyahu kehilangan 2 negara? Bagaimana solusi perdamaian di wilayah ini mungkin? Sebenarnya tidak ada perubahan pada status quo. Saat ini Israel mengendalikan keamanan antara Sungai Yordan dan laut. Jika Anda belum mengetahuinya, Anda seharusnya tahu, karena itulah situasinya. Itulah sebabnya Anda tidak melihat terorisme meledak dari Yudea, Samaria, dari wilayah Palestina. Hal itu sangat berkurang karena kami adalah kekuatan yang pada akhirnya bertanggung jawab atas keamanan secara keseluruhan. Jadi itulah yang sedang kami lakukan. Dan saya katakan prinsip itu dalam waktu dekat akan tetap berlaku. Itu tidak ada hubungannya dengan pertanyaan tentang aneksasi politik. Itu tetap menjadi topik diskusi. Namun seperti yang Anda tahu, kami telah berhasil merumuskan perjanjian damai dengan isu tersebut. Isu itu selalu diangkat. Anda tidak akan pernah bisa memperluas perdamaian karena Anda tahu Anda selalu harus mengelilingi atau melewatinya. Penerimaan dari otoritas Palestina, PA. Jika PA tidak setuju, tidak akan ada satupun negara Arab yang akan datang. Itulah yang dikatakan kepada saya sebelum kami menandatangani Abraham Accords dengan 4 negara Arab. Dan faktanya, cara kami mendapatkannya adalah dengan melewati PA, karena PA tidak tertarik pada perdamaian dengan Israel. Mereka tertarik pada perdamaian tanpa Israel. Mereka tidak menginginkan negara Palestina berdampingan dengan Israel. Mereka menginginkan negara Palestina sebagai pengganti Israel. Jadi saya pikir semua orang bilang, ya mereka akan berubah. Ya, kita akan lihat apakah mereka akan berubah. Saya ragu. Maksud saya, rencana Trump memiliki banyak tahapan yang harus mereka lalui. Tapi saya pikir bagi sebagian besar orang Israel, kami menginginkan hubungan damai dengan tetangga Palestina kami. Mereka harus berhenti mendidik anak-anak mereka untuk membunuh Israel. Mereka harus berhenti membayar untuk membunuh. Mereka membayar, semakin banyak orang Palestina membunuh orang Yahudi, semakin banyak mereka dibayar. Dan mereka harus berhenti menamai alun-alun umum mereka dengan nama para pembunuh massal. Kita berada di kompleks pemerintahan Israel. Tempat ini tidak dinamai menurut nama para pembunuh. Tempat ini tidak dinamai menurut nama orang-orang yang melakukan pembunuhan massal. Harus ada perubahan. Dan saya bisa katakan bahwa kebanyakan orang Israel sekarang, jika Anda tanya, apakah Anda menginginkan negara Palestina? Kami menanyakan pertanyaan itu di Knesset. Ada 120 anggota di Knesset. Dan pertanyaannya adalah, misalkan mereka mencoba memaksakan negara Palestina kepada kita. Anda tahu berapa hasil suaranya? Hasilnya 99 berbanding 11, 10 abstain. Itu mencakup spektrum politik Israel yang paling luas yang bisa Anda bayangkan. Setelah 7 Oktober orang-orang bertanya, Anda tahu apa yang akan berbeda?
Anda sudah punya negara Palestina de facto di Gaza. Untuk apa mereka menggunakannya? Jadi orang-orang menanyakan pertanyaan ini dan saya tidak mengelak darinya. Saya katakan apa adanya. Tetapi Anda bertanya tentang rencana konkret. Itu bukanlah sesuatu yang saya kira akan kita alami dalam waktu dekat. Baiklah, itu akan menjadi pertanyaan yang akan diajukan pada akhirnya, tetapi tidak sekarang. Mungkin bisa langsung terhubung ke kalimat terakhir. Tidak seorang pun tahu apa yang akan terjadi di hari-hari, minggu-minggu, dan bulan-bulan berikutnya. Hal terpenting adalah Gaza dan wilayah ini dapat memasuki fase kedua. Dan yang paling penting adalah perlucutan senjata Hamas secara total. Kesan saya adalah bahwa otoritas otonom Palestina menunjukkan kesiapan yang kuat dan nyata untuk secara aktif melakukan reformasi yang komprehensif dan sangat dibutuhkan dimulai hari ini. Namun sejauh ini itu hanya penjelasan, itu bukan tindakan. Karena itu, saya juga telah menelepon Presiden Abbas kemarin pagi dan memberitahunya bahwa saya akan pergi ke Israel serta menegaskan posisi saya terhadap Israel kepadanya. Dan sekarang yang penting adalah secara bertahap mengimplementasikan rencana perdamaian ini langkah demi langkah. Dan apa yang akan terjadi pada akhirnya tidak ada seorang pun dari kita yang tahu hari ini. Dan karena itulah pemerintah Jerman berbeda dengan negara-negara Eropa lainnya tidak melakukan pengakuan dini terhadap negara Palestina. Menjauh dari itu. Kami juga tidak akan melakukannya dalam waktu dekat karena negara ini, dalam tanda kutip, hingga saat ini masih belum memenuhi semua persyaratan untuk benar-benar bisa menjadi negara yang mandiri. Sekali lagi, apa yang akan terjadi di akhir proses seperti ini tidak ada seorang pun dari kita yang tahu. Yang penting adalah adanya jalan yang memungkinkan negara Israel hidup dalam keamanan dan damai serta adanya tetangga yang mengakui hal itu. Salam saudara-saudara, baru saja kita menonton video cuplikan tadi. Saya berharap kiranya video ini boleh mencerdaskan dan boleh menjadi pembelajaran penting bagi kita semuanya. Amin. Saudara, kita sudah dengarkan pernyataan dari perwakilan dari Jerman, bagaimana mereka membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Setelah sekian lama sejarah mencatat bahwa Jerman membunuh banyak orang-orang Yahudi. Tapi hari ini mereka menyesal di hadapan Netanyahu, di hadapan Israel tentang perbuatan yang mereka lakukan dan mereka berjanji untuk selalu mendukung Israel dan bahkan menjamin keamanan mereka. Nah, teman-teman, kalau kita belajar sejarah Alkitab, memang ada begitu banyak bangsa-bangsa ingin memusnahkan Israel dengan memang itu seizin Tuhan, tapi tidak bisa. Bahkan ketika bangsa asing yang mau memusnahkan Israel, justru itu berbalik arah kepada mereka, kecuali kalau mereka menyesal dan melakukan perdamaian kembali dengan Israel. Dan itu kalau kita baca di Alkitab, ada begitu banyak sekali ya sejarah yang ditulis dalam Alkitab. Kenapa, teman-teman? Karena memang bangsa ini sudah dinubuatkan bahwa bangsa ini adalah bangsa yang diberkati Tuhan, bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Ya. Jadi bangsa asing yang mau ya memusnahkan bangsa Israel, ya mereka akan terkena batunya. Seperti yang kita lihat apa yang terjadi dengan Iran, apa yang terjadi dengan HAMAS, apa yang terjadi dengan bangsa-bangsa lain yang pro dengan Palestina. Mereka mengalami nasib yang sama. Ya. Saya berharap video ini kiranya boleh menjadi pembelajaran penting bagi kita semua. Ya, khususnya bangsa kita Indonesia. Ya, kalau Jerman saja pun sudah membuka hubungan diplomatik dan menyesal, kita sebagai bangsa Indonesia, marilah kalau bisa, ya jangan kita melawan Israel, jangan kita mengutuki Israel, karena itu akan menjadi dampak yang berbahaya bagi kita. Tapi kalau kita buka hubungan diplomatik dengan mereka, maka kita pun akan mengalami kemajuan, ya baik itu secara teknologi, baik itu pembangunan dan lain-lain sebagainya. Di negara ini akan mengalami kemajuan yang sangat luar biasa. Dan sebagai bangsa, ya janganlah kita mendukung HAMAS, ya. Seperti berapa bulan yang lalu ya, kita melihat di Konoha ini. Mereka teriak-teriak, HAMAS, lanjutkan perjuanganmu, kami mendukung engkau. HAMAS itu kan teroris. Kenapa kita mendukung mereka? Nah ini kan
perbuatan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Kalau di negara kita ini saja ada Densus 88 untuk menangani teroris di Indonesia. Masakan kita sebagai bangsa mendukung teroris dunia? Apa itu teroris dunia? HAMAS dan rekan-rekannya itu. Jadi kita marilah menjadi anak-anak bangsa yang cerdas ya. Jangan kita dukung teroris dunia. HAMAS ini teroris, tidak perlu kita dukung ya. Jadi saya berharap video ini ya ketika kita lihat, ketika kita tonton, nah ini boleh menjadi pembelajaran penting bagi kita, sekaligus menjadi informasi penting agar bisa membuka mata kita, membuka pikiran kita, ya, sehingga kita pun menjadi anak-anak bangsa yang cerdas, menjadi anak-anak bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Ya, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kiranya video ini boleh bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di video selanjutnya.